Halo, perkenalkan nama saya Eva Fruditusi Barani dengan NIM 23091422157. Tutorial sistematika penulisan KTI atau laporan. Untuk yang pertama adalah cover. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengubah nama, font, dan ukuran. Bisa diubah menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 dan mengubah spasi menjadi 1,5 untuk judul. Selanjutnya, memasukkan logo universitas dengan membuat ukuran yang pas. Agar membuat nama menjadi lebih rapi, kita bisa menggunakan tabel dan mengubah border menjadi tidak terlihat agar menjadi rapi. Kemudian dilanjut dengan memasukkan program studi dan departemen dan fakultas serta universitas dan tahun. Dan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini pada cover. Selanjutnya adalah membuat lembar persetujuan. Sebelum membuat lembar persetujuan, perlu membuat judul lembar persetujuan hingga membuat hari dan tanggal. Dilanjut dengan bisa dituliskan untuk siapa surat itu dituju. Untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Selanjutnya, kata pengantar. Dalam penulisan kata pengantar perlu diperhatikan bahwa kata pengantarnya itu perlu dipercetak tebal dan isi dari kata pengantar berupa pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung dalam pembuatan tugas akhir atau laporan yang telah diperbuat. Biasanya penulis menuliskan ucapan terima kasih kepada rektor, dekan fakultas, ketua jurusan, dan dosen pembimbing. Diikuti dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang terdekat, contohnya orang tua, saudara, dan juga teman-teman. Untuk paragraf penutup dapat dituliskan sebagai permohonan maaf ataupun ucapan terima kasih karena dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. Dan sebagai penutupnya dapat ditulis sebagai penulis dan nama penulis serta tanda tangan penulis. Selanjutnya adalah membuat daftar isi. Cara membuat daftar isi secara otomatis, hal yang perlu diperhatikan adalah membuat bab dan subbabnya terlebih dahulu. Setelah mengisi semua bab dan subbabnya, yang perlu diperhatikan kembali adalah membuat subbab pertama ke heading pertama, subbab kedua ke heading kedua, dan dilakukan secara keseluruhan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pergi ke reference, lalu tekan table of contents, lalu bisa memilih tabel mana yang akan diisi. Jika sudah memilih, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Akan terisi secara otomatis beserta halamannya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah mengubah babnya menjadi huruf tebal dan mengubah font menjadi Times New Roman. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Cara membuat daftar pustaka agar terisi secara otomatis yang paling perlu diperhatikan adalah pergi ke reference, lalu memilih style, selanjutnya memilih insert citation, terus add new search. Lalu bisa diisi dengan type or search buku, jurnal, atau sesuai dengan daftar isi yang ingin kalian tulis. Lalu selanjutnya diisi dengan author, title, year, city, dan publisher. Nanti akan selanjutnya di-OK-kan, maka akan muncul hasilnya.
Setelah sudah, selanjutnya pergi ke biografi lalu memilih referensi untuk daftar pustaka yang akan Anda pilih. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini, terisi secara otomatis. Yang perlu Anda perhatikan kembali adalah font dan ukuran pada daftar pustakanya. Selanjutnya, tutorial membuat mail match pada surat. Yang perlu diperhatikan adalah membuat tabel pada nama dan alamat yang akan Anda tuju pada surat yang ingin Anda buat menjadi mail match. Setelah nama dan alamat telah terisi, buatlah tabel lalu save sebagai data nama pada surat yang akan Anda buat nantinya. Setelah itu, buatlah surat seperti yang Anda perlukan, namun yang perlu Anda perhatikan adalah perlu dikosongkan kepada yang terhormat dan dinya sebagai nama dan alamat agar terisi secara otomatis untuk nantinya. Selanjutnya, pergi ke mailings, lalu tekan Select Recipients, dan Anda bisa menambahkan data nama yang telah kita buat pada Excel yang tadi. Setelah memasukkan file data nama, kita pergi ke Insert Merge File. Di situ kita bisa melihat nama dan alamat yang ingin kita tuju pada sebuah surat. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Untuk data nama perlu dipercetak tebal agar terlihat secara jelas. Tutorial menggunakan Nitro pada Windows. Yang pertama, membuka aplikasi Nitro Pro yang telah kita download sebelumnya, lalu membuka file yang telah kita masukkan sebelumnya. Tujuan kita memasukkan file PDF pada Nitro adalah agar kita dapat mengubah isi dalam file tersebut. Seperti contoh RPS pada aplikasi komputer. Ini kita ingin mengubah menjadi nama universitas kita serta logo yang akan kita gantikan. Cara mengeditnya, kita bisa pergi ke home lalu edit sesuai yang ingin kita ubah. Dimulai dengan logo, judul, dan mata kuliah, kode, rumpun, bobot semester, dan revisi. Dapat diubah sesuai petunjuk yang telah diperintahkan. Setelah mengganti semua petunjuk yang telah diperintahkan, hasilnya akan menjadi seperti ini pada Nitro Pro-nya. Nah, dapat kita lihat pada file PDF-nya akan terlihat seperti ini. Filenya akan berubah sesuai apa yang kita mau sebelumnya, sesuai dengan perintah yang telah diperintahkan. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada kesalahan kata atau penuturan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.